Ada satu korbannya yang berani berinvestasi sampai 18 juta baht atau setara dengan 8,4 miliar rupiah. Padahal di balik setiap janji yang Nuti berikan tersebut kepada orang-orang, sebenarnya dia ini diduga hanya menjalankan skema Ponzi. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Upaya penipuan terbongkar saat diminta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena saat ditanya tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya serta Pancasila, tersangka tidak dapat menjelaskan. Dua wanita, ibu dan anak berkewarganegaraan Thailand ini ditangkap petugas imigrasi di kota Dumai, Provinsi Riau. Beberapa hari belakangan ini geng, banyak berita mengenai kriminal asal luar negeri yang tiba-tiba tertangkap di negara kita Indonesia. Kemarin, antara 2-3 hari yang lalu, gue sempat membahas mengenai penipu asal Cina yang bernama Lin Xiang, yang melakukan penipuan dengan menggunakan skema Ponzi, yang mana dia ini membawa uang sekitar 200 triliun, terus dia tertangkapnya di Indonesia. Lalu sebelumnya, kita juga udah pernah ngebahas tentang warga negara Cina juga yang ditangkap gara-gara melakukan penambangan ilegal di Kalimantan. Terus sebelum-sebelumnya lagi kita udah pernah ngebahas tentang Alice Guo, salah satu wali kota Filipina yang juga ikut ditangkap di Indonesia. Gue kira nih ya, ketiga orang ini udah cukup banyak gitu, dan mungkin gak ada lagi kriminal-kriminal yang lain yang juga tertangkap di negara kita. Tapi ternyata geng, gue salah, karena baru-baru ini ada satu lagi pelaku kriminal asal luar negeri yang ditangkap di Indonesia, dan kali ini dia berasal dari Thailand. Yang gilanya dia adalah seorang YouTuber cantik lagi. Waduh, gue jadi kayak, ternyata ada juga YouTuber jadi kriminal gitu. Namanya itu adalah Natamon Kongchak atau yang dikenal dengan sapaan Nuti. Nuti ini melakukan penipuan di Thailand dengan mengiming-imingi para korbannya dengan investasi valuta asing. Dan penipuan yang dia lakukan ini itu jumlahnya nggak bisa dibilang sedikit karena dia berhasil menipu lebih dari 5.000 orang di Thailand dengan kerugian hampir mencapai 1 triliun rupiah. Gokil ya. Kayaknya barisan-barisan penipu ini memang kelas kakap gitu. Mereka nggak tanggung-tanggung melakukan penipuan dengan angka yang cukup fantastis. Nah, Nuti ini setelah melakukan penipuan akhirnya kabur ke Indonesia. Dan dia tertangkap di negara kita Indonesia. Dan tertangkapnya Nuti di Indonesia juga cukup unik nih geng. Ini lucu banget kejadian dia tertangkap. Dia tertangkap gara-gara dia nggak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi pas dites oleh otoritas Indonesia, dia di saat itu benar-benar nggak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, mungkin karena dia berusaha buat menyamar jadi orang Indonesia, ya kan, kita rasnya sama gitu, mirip-mirip sama mereka. Tapi ketika diminta untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, dia benar-benar nggak bisa sama sekali. Gimana nih cerita selengkapnya tentang kronologi tertangkapnya Nuti? Mungkin bakal kita mulai dari profilnya dia sampai dengan tindak kriminal yang dia lakukan. Sekarang kita bakal bahas secara lengkap, langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Nati นะคะมีด้วยกัน3ซิงเกิลก็คือ So What นะคะเป็นเวอร์ชั่นเกาหลี Karena dia adalah seorang YouTuber, kayaknya menarik kalau kita bahas kehidupan pribadinya dia nih. Kira-kira seperti apa sih kehidupan pribadi seorang YouTuber Thailand ini? Kok sampai-sampai dia bisa berubah menjadi seorang penipu? Apakah penghasilan dari YouTube-nya nggak cukup gitu? Sekarang kita bahas profil dari Nuti. Oke, namanya itu adalah Natamon Kongchak atau yang dikenal sebagai Nuti. Dia ini kelahiran 20 Agustus tahun 1993. Berarti seumuran nama gue nih geng. Dan dia ini lahir dari keluarga yang sangat kaya geng. Orang-orang di Thailand sendiri menilai saking kayanya dia dari harta orang tuanya nih ya, berapapun dia menghabiskan uang, menurut orang-orang itu dia nggak bakal kehabisan uang tersebut karena memang setajir itu. Dan diketahui ibunya memiliki bisnis karaoke yang salah satunya berada di provinsi Chiang Mai, dan bisnis karaoke milik ibunya ini menjadi yang pertama di provinsi
provinsi tersebut. Dan bisnis inilah yang membuat keluarganya menjadi sangat kaya dengan pendapatan yang mencapai 2 juta baht atau setara dengan 934 juta rupiah per bulannya. Gila, penghasilannya hampir se-M sebulan. Dan saking kayanya dia, keluarga Nuti ini memiliki sebanyak 14 rumah, dan ketika Nuti masih kecil, dia sudah memiliki sebanyak 22 pengasuh atau babysitter. Jadi saking kaya rayanya mereka. Semua kebutuhan hidupnya itu diurus oleh semua pengasuhnya itu, geng. Bahkan Nuti ini buat pakai sepatu aja tuh dipakein, nggak pernah pakai sepatu sendiri. Jadi ya bener-bener putri konglomerat lah gitu. Dan oleh karena itu banyak yang menganggap kalau kehidupan Nuti ini sudah seperti seorang putri dari kerajaan karena kehidupannya ya serba berkecukupan gitu. Lalu singkat ceritanya, tiba-tiba hal buruk pun terjadi. Keluarganya mengalami kemalangan. Bisnis karaoke yang dimiliki oleh ibunya mendadak mengalami kebangkrutan nih secara tiba-tiba. Nuti beserta keluarganya hanya bisa mengandalkan uang tabungan yang tersisa dari keuntungan bisnis tersebut. Jadi dari yang tadinya kaya raya banget, tiba-tiba anjlok, ambruk semuanya. Ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa menghabiskan sisa tabungan mereka. Kehidupan mereka yang tadinya kaya raya itu berubah menjadi 180 derajat yang membuat orang-orang menjadi tercengang. Tadinya bergelimangan harta, sekarang jadi nggak punya apa-apa. Untuk bisa mendapatkan uang, akhirnya ibunya ini harus memutar otak untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai pada akhirnya, ibunya Nuti rela menawarkan jasa pijat kaki dari rumah ke rumah. Gila. Tadinya bener-bener pebisnis kaya, sekarang tiba-tiba jadi terapi pijat gitu ya demi menyambung hidup. Nah di sini gue nggak tahu nih ayahnya si Nuti ini kemana, karena memang tidak ada informasi yang menceritakan tentang itu. Apa mungkin ayahnya itu sudah bercerai dari sang ibu atau meninggal? Tapi yang jelas di sini yang selalu diceritakan itu adalah ibunya terus. Singkat cerita, setelah mereka bangkrut, mereka bahkan sampai nggak punya tempat tinggal lagi, nggak punya rumah lagi, geng. Mereka terpaksa untuk tidur di rumah orang-orang yang mau menyewa jasa pijat kaki ibunya. Jadi ibunya tuh setiap kali dapat pelanggan, ya ibunya ini bakal memberikan pelayanan, dan orang yang menyewa jasanya itu bakal ngasih tempat tidur lah, tempat tinggal sementara gitu. Dan singkat cerita, adalah pelanggan pijat ibunya yang baik hati menawarkan agar Nuti serta ibunya ini bisa tinggal di rumah mereka yang ada di Malaysia. Nuti dan ibunya merasa sangat terbantu di saat itu. Ya mereka tiba-tiba dapat kenalan dari Malaysia walaupun mereka tinggal di Thailand, dan Nuti serta ibunya mengiyakan tawaran tersebut dan langsung memilih untuk pindah dari Thailand ke Malaysia. Gak cuma itu, geng, pelanggan tersebut juga memberikan 2 sepeda kepada mereka agar mereka ini tidak merasa capek ketika berkeliling menawarkan jasa pijat. Nah, Nuti dan ibunya pun akhirnya menetap di Malaysia, dan mereka sempat menata hidupnya kembali, menabung sedikit demi sedikit, dan bisa membeli motor dan mobil bekas selama mereka tinggal di Malaysia. Lalu singkat cerita lagi, ketika Nuti sudah berusia 13 tahun, ada seorang pria kaya raya yang berusia 48 tahun yang jatuh cinta dengan Nuti karena Nuti memang cantik gitu. Sehingga di saat itu, pria tersebut mendatangi Nuti dan juga ibunya dengan maksud dia ingin melamar Nuti atau menikahi Nuti. Tapi di saat itu karena Nutinya masih di bawah umur, ibunya dan pria tersebut membuat perjanjian kalau Nuti nggak boleh disentuh sampai akhirnya dia sudah cukup umur. Jadi ibaratnya tuh udah, ini gue booking ya, kalau dia udah cukup umur nikahnya sama gua, nggak boleh sama orang lain gitu, kata si pria itu, dan mereka pun tanda tangan. Nah terus juga di perjanjian itu si pihak prianya juga nggak boleh nyentuh Nuti dulu karena belum cukup umur, karena ditakutkan kalau misalkan si pria itu aneh-aneh nih macam-macam ke Nuti, nantinya Nutinya malah trauma karena dia masih kecil gitu. Nah ternyata si pria tersebut malah tidak menepati janjinya, geng. Dia malah kayak ya gitulah menyentuh Nuti, berbuat yang enggak-enggak, tidak sesuai perjanjian, sampai membuat Nuti pun jadi takut dan berusaha untuk kabur dari si pria itu. Nah hal itulah yang membuat Nuti dan ibunya akhirnya memutuskan untuk kembali ke Thailand lagi, tepatnya ke Pattaya. Nah gara-gara laki-laki dari Malaysia tadi, mereka akhirnya memilih untuk pindah dari Malaysia lagi. Nah sedikit informasi ya, geng, mungkin kalian bingung kok bisa warga Thailand pindah ke Malaysia segampang itu gitu kan. Apakah segampang itu beradaptasi gitu? Perlu kalian ketahui, warga Thailand sendiri ada yang bisa berbahasa Melayu. Nah jadi kemungkinan besar itu tidak terlalu sulit untuk beradaptasi di Malaysia ya karena kesamaan bahasa tadi. Oke, sekarang kita lanjut lagi.
Nah, setelah Nuti dan ibunya memilih untuk pindah lagi ke Thailand, dia memilih untuk bekerja sebagai pelayan dan pekerja angkut barang. Karena di saat itu Nuti sudah cukup dewasa. Pada saat itu, Nuti mulai mengenal Social Cam, sebuah aplikasi sosial media yang bisa membagikan video, dan pada saat itu aplikasi tersebut banyak digunakan oleh anak muda yang ada di Thailand. Jadi ya mungkin kayak YouTube atau mungkin kayak Instagram. Di Indonesia kan yang paling banyak digunakan tuh TikTok gitu ya. Nah, di sana ada yang namanya Social Cam. Nah, Nuti pun tertarik untuk mencoba Social Cam, dan pada awalnya dia hanya iseng aja gitu, geng. Dia mulai merekam video dengan menyanyikan lagu yang dia suka, terus dia share di sana. Terus karena memiliki suara yang bagus ditambah dengan parasnya yang memang cantik gitu ya, banyak orang-orang yang suka nih dan memberikan respon yang positif terhadap Nuti. Dan setelah itu banyak orang yang mulai nge-share videonya dia ketika dia bernyanyi. Dari sinilah Nuti mulai menjadi terkenal sampai menjadi idola banyak orang, dengan istilahnya tuh jadi influencer. Jadi apa ya, selebgram lah gitu. Tapi pada awalnya, meskipun dia sudah terkenal dengan video-videonya tersebut, dia tetap tidak lupa untuk melanjutkan pendidikan. Dan akhirnya dia berhasil lulus dengan mendapatkan gelar sarjana di Universitas Rangsit namanya. Dan dia masih bersama sang ibu. Nuti mengambil jurusan komunikasi di Fakultas Seni Komunikasi. Dan karena kepopulerannya dia, atau dia jadi terkenal di sosial media, tiba-tiba ada seorang pencari bakat atau kayak produser gitu yang berasal dari Korea, tiba-tiba tertarik kepada Nuti, geng. Sehingga pencari bakat ini itu menghubungi Nuti agar Nuti mau mengikuti audisi di Korea. Nuti di saat itu ya tertarik banget lah, kapan lagi gitu kan punya kesempatan kayak gini. Dan dia pun setuju untuk ikut audisi tersebut karena dia pikir mungkin ini bisa menjadi caranya dia agar bisa terkenal dan memperbaiki kondisi ekonomi dia dan ibunya. Setelah itu dia pun menemui si pencari bakat tadi, dan dia langsung diminta untuk tanda tangan kontrak dan tampil di konser pertamanya dia di Korea Selatan, yaitu di sebuah acara yang bernama Dream Konser yang diselenggarakan untuk mempererat hubungan antara Thailand dan Korea Selatan. Nah, di panggung itu ternyata nggak cuma Nuti yang berasal dari Thailand, geng, tapi ada satu orang lagi yang bernama James Jirayu. Nah, singkat cerita, setelah berlatih cukup keras agar bisa menjadi seorang idol Korea, Nuti akhirnya debut sebagai artis di Korea di bawah agensi Dream Cinema dengan merilis beberapa lagu yang diantaranya berjudul So What dan I'm Gonna Chat Ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, jadi memang perjalanannya Nuti ini cukup panjang. Antara dia dan James Jirayu yang sama-sama dari Thailand, ternyata Nuti jauh lebih beruntung gitu. Nuti นะคะมีด้วยกัน3ซิงเกิลก็คือ So What นะคะเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีแล้วก็มี I'm Gonna Catch You นะคะแล้วก็ Singkat ceritanya, setelah dia sukses debut di Korea Selatan, Nuti pun kembali ke Thailand. Nah, di saat itu dia udah cukup terkenal nih. Dan ketika dia kembali ke Thailand, dia udah punya modal dan dia lebih memilih untuk menjadi seorang konten kreator di YouTube dengan channel yang bernama Nuti's Diary. Konten yang dia bagikan di YouTube-nya itu beragam macam, geng. Mulai dari bernyanyi, menari, vlog jalan-jalan, sampai dance cover, terus lagu-lagu Korea yang udah pasti. Dan Nuti juga mengganti namanya menjadi Leah. Gue menemukan channel YouTube nih yang namanya Leah Channel dengan subscriber yang sudah mencapai 838.000 ketika gue syuting video ini. Gak tahu deh kalau sekarang mungkin udah lebih tinggi lagi kali ya. Dan dengan subscriber yang sebegitu besar, ya dapat dipastikan kalau Nuti benar-benar sudah menjadi seorang idol dan juga konten kreator yang ternama gitu. Dan udah pasti penghasilannya besar banget, ya kan? Nah, itu dia kurang lebih cerita singkat tentang perjalanan kehidupan dari Nuti. Dari yang tadinya anak orang kaya, tiba-tiba jadi anak orang miskin, terus tiba-tiba naik lagi jadi idol, barulah jadi content creator. Sekarang kita bakal masuk nih, geng, ke dalam pembahasan mengenai penipuan yang dilakukan oleh Nuti yang berhasil meraup keuntungan yang angkanya menyentuh 1 triliun rupiah saat dia sudah menjadi seorang idol dan juga content creator. Nah, jadi geng, karena Nuti sudah pernah menjadi idol di Korea, ditambah dengan dia yang memiliki channel YouTube sekarang, Nuti menjadi sosok wanita yang sangat terkenal di Thailand. Nah, siapa yang gak mengenal Nuti di saat itu? Hampir setiap orang Thailand pasti tahu Nuti. Dan karena dia sangat terkenal, dia akhirnya memiliki banyak sekali fans. Dari popularitasnya inilah, dia mencoba untuk memanfaatkan platform yang dia punya untuk membuka sebuah bisnis baru, yaitu bisnis investasi dan perdagangan saham. Di saat itu Nuti mengaku kalau dia sudah belajar
mengenai perdagangan saham, geng. Dan karena sudah belajar itulah, membuat dia akhirnya menjadi semakin sukses sebagai pedagang valuta asing dan falas. Nah, di tahun 2022, dengan platform yang dia punya, dia itu mengajak penggemarnya untuk berinvestasi kepada dia melalui perusahaannya dia sendiri yang bernama Sukata Co Ltd. Dan investasinya itu bisa dilakukan dengan cara tunai atau melalui kontrak. Ya, otomatis dengan ketenaran yang dia punya, semua orang pasti percayalah sama dia. Ya, ini mirip-mirip kayak kasusnya Indra Kents mungkin ya, atau Doni Salmanan, sorry. Ya kan, karena orang-orang udah ngelihat mereka sukses, terkenal gitu ya. Walaupun jalannya melalui flexing gitu. Ya, tapi tetap aja kepercayaan orang-orang tuh jadi membuat mereka mau berinvestasi. Nah, kurang lebih kayak gitu nih kejadiannya. Selain dengan ketenaran yang dia punya, dia juga di saat itu menjanjikan kalau orang-orang yang berinvestasi ke dia bakal dapat keuntungan yang besar, geng. Orang tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 25%. Nah, yang kontrak 6 bulan akan mendapatkan 30% dan untuk kontrak 12 bulan akan mendapatkan sebanyak 35%. Jadi gimana nggak menggiurkan gitu ketika orang berinvestasi itu hampir setengah modal yang dia tanam keuntungannya. Ya pasti orang bakal tertarik. Tapi walaupun di saat itu sebenarnya bagi orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dalam perdagangan saham dan yang sudah mengerti banget mekanisme perdagangan saham, keuntungan yang dijanjikan oleh Nuti ini terasa nggak masuk akal. Tapi namanya orang terkenal dan orang-orang mungkin lagi butuh uang dengan cara yang cepat dan mudah, nggak mau gerak-gerak banget gitu. Siapa yang nggak tertarik dengan iming-iming yang dijanjikan oleh Nuti ini? Terus juga dia sering memamerkan kehidupan mewah yang mengupload mobil mewah, jam tangan mewah, tas mewah, properti yang dia punya, dan ya mirip-mirip lah dengan cara afiliator binary option kayak si Indra Kents, Doni Salmanan dan lain-lain. Dan dia mengklaim kalau semua kekayaan dia tersebut dia dapatkan melalui perdagangan falas atau istilahnya trading yang dia kelola melalui broker yang bernama IQ Option. Nah, dari uang para investor yang sudah banyak masuk ke dia inilah, Nuti berjanji kalau dia bakal memberikan uang dari setiap keuntungan tersebut setiap bulannya. Dan hal inilah yang membuat makin banyak lagi orang yang tertarik untuk berinvestasi kepada Nuti. Sampai ada satu korbannya yang berani berinvestasi sampai 18 juta baht atau setara dengan 8,4 miliar rupiah. Padahal di balik setiap janji yang Nuti berikan tersebut kepada orang-orang, sebenarnya dia ini diduga hanya menjalankan skema Ponzi. Ya, skema yang mirip lah dengan yang dijalankan oleh para afiliator-afiliator di Indonesia gitu. Yang pasti kalian sendiri udah nggak asing dengan kedok penipuan kayak gini kan, geng? Jadi dia ini menarik orang untuk bisa membayar keuntungan ke orang lain. Ya, jadi sistemnya tuh mengakar. Lo investasi duluan, nah ntar ada lagi orang investasi. Nah, uang orang ini dikasih buat lo, terus orang yang kedua ini bakal dapat dari orang yang ketiga. Begitu aja seterusnya tuh. Orang ketiga bakal dapat dari yang keempat. Nah, yang untung siapa? Yang untung bandarnya gitu. Yang untung ya si Nutinya gitu. Dan itulah skema Ponzi. Akibat bisnis yang dia kelola ini menggunakan skema Ponzi, mulai ada banyak investor yang mengeluhkan kalau mereka masih belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Nuti, geng. Ya, dari mana untungnya? Orang sistemnya cuma gali lubang tutup lubang gitu. Dan banyak orang yang berusaha untuk menagih keuntungan tersebut kepada Nuti. Tapi Nuti tidak bisa memberikan keuntungan tersebut sama sekali dan ya nggak bisa menjelaskan lah. Pada bulan April tahun 2022, di tahun yang sama ketika dia mulai menjalankan bisnisnya ini, para investor masih belum mendapatkan pembayaran dari keuntungan yang dijanjikan oleh Nuti. Sebulan kemudian, Nuti mengaku kalau dia sudah melakukan kesalahan di dalam perdagangan sahamnya sehingga dia kehilangan uang tersebut. Jadi dengan tiba-tiba dia ngaku, "Sorry guys, uang kalian yang gua kelola tiba-tiba hilang karena gua gagal nih dalam mengelola sahamnya," gitu. Seenak itu, segampang itu yang diakui gitu. Dan hanya saja pada saat itu, Nuti tetap berusaha untuk menenangkan para investornya dengan mengatakan kalau dia janji bakal membayar keuntungan tersebut ke semua investornya. Tapi yang penting investornya ini kalem-kalem dulu lah, tenang dulu, sabar dulu gitu. Namanya juga bisnis pasti ada gagalnya, tapi gue ganti, kata Nuti seperti itu. Lalu singkat cerita, belum sempat dia menepati janji tersebut, tiba-tiba di bulan Juni tahun 2022, Nuti secara mendadak mengatakan kalau ternyata dia sudah dituntut, geng, atas 2 kasus yang menyeret dia. Tapi dia bilang kalau dia sampai di penjara, dia nggak akan bisa membayar kepada para investor ini. Ya otomatis para investor bakal kehilangan uang. Nah, itu ancaman dari Nuti. Dan oleh karena itu, dia nggak langsung di penjara atas 2 tuntutan tersebut, agar dia ini bisa melunasi utangnya terlebih dahulu. Jadi para investor ini ngasih kesempatan lah ya
ketimbang dia di penjara terus uang nggak balik, ya mendingan para investor membiarkan dia bebas sembari mencari jalan keluar agar bisa melunaskan hutang tadi. Nah, di saat dia diberikan kesempatan tersebut, dia malah bukannya memanfaatkan untuk mencari uang agar bisa melunasi hutang, tapi justru Nuti ini malah kabur, geng, dan tidak bertanggung jawab sama sekali atas pembayaran investor tersebut. Dan dia sudah nggak aktif lagi di sosial media dan menghilang jejaknya sejak bulan Mei tahun 2022. Nah, disinilah letak kebodohan dari para investor itu. Yang namanya orang udah nipu, dia udah ngantongin uang banyak gitu. Mana mungkin dia bakal tenang-tenang, anteng-anteng, diem-diem aja. Udah pasti dia bakal menggunakan seluruh uang itu untuk menghilangkan diri, untuk kabur. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan akhir dari pelarian Nuti ketika dia ditangkap di negara kita, Indonesia. Jadi geng, awal dugaan kalau Nuti ini kabur itu berawal dari Nuti yang gak diketahui keberadaannya dan tidak bisa dihubungi lagi oleh para investornya, geng. Nah, di saat itu orang-orang semakin ramai menuntut dia untuk membayar janji dan membalikan modal orang-orang yang sudah ditanamkan ke dia gitu. Akhirnya, para investornya ini mengadukan kasus penipuan yang dilakukan oleh Nuti ini kepada pihak yang berwajib, kepada polisi, dan jumlah korbannya di saat itu nggak main-main. Itu mencapai sekitar 5-6 ribu orang yang tertipu dengan bisnis yang dijalankan oleh Nuti. Di tahun 2022, tercatat ada sebanyak 445 korban yang sudah mengajukan pengaduan terhadap Nuti dengan total kerugian diperkirakan mencapai 2 juta baht atau setara dengan 900 miliar rupiah. Dari informasi yang gue dapatkan dari media The Sun, ada salah satu korban yang mengatakan dia menginvestasikan uang ke Nuti dengan harapan agar bisa menggunakan uang tersebut untuk biaya kuliah anak-anaknya. Dan uang tersebut juga nantinya akan dipergunakan oleh dia untuk membiayai sisa hidupnya lah, kayak uang pensiun gitu. Tapi akibat kejadian penipuan ini, ya semua harapannya pupus. Dan para korban ini meminta bantuan seorang pengacara yang bernama Faisal Ruangrit yang akhirnya mengadukan aksinya Nuti ini ke polisi pada tanggal 24 Agustus tahun 2022. Pihak kepolisian Thailand kemudian mengurus laporan ini dan menyerahkan ke Pengadilan Pidana Bangkok untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Nuti alias Kongcak, nama aslinya. Nah, hanya saja berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, diduga kalau Nuti ini sudah kabur ke luar negeri, tepatnya ke Malaysia di saat itu. Jadi dicurigai dia ke Malaysia karena memang masa kecilnya dia sempat habiskan di sana. Jadi dia ya hafal lah, tahu gitu seluk-beluk tentang Malaysia. Hal ini diketahui ketika ada seseorang yang memposting video dan mengklaim kalau dia melihat Nuti berada di negara Malaysia. Dan oleh karena itu, pihak kepolisian Thailand pun berkoordinasi dengan pihak Interpol untuk bisa mengendus keberadaan dari Nuti yang sedang berada di sana. Nah, terus juga pihak kepolisian mengatakan kalau Nuti ternyata juga memiliki hubungan dengan negara Singapura serta Malaysia yang juga akan menjadi informasi penting yang akan diperiksa oleh polisi. Di saat itu, Nuti juga nggak sendiri, geng. Dalam aksi pelariannya itu, dia justru membawa ibunya dan sekretarisnya yang bernama Nicapat Ratanukrom. Menurut laporan media, ada salah satu korbannya yang dikatakan menawarkan hadiah sebesar 1 juta baht atau setara dengan 467 juta rupiah kepada siapa saja yang bisa mendapatkan informasi mengenai keberadaan dari Nuti ini. Jadi saking geramnya nih si investornya ini, mungkin investornya ini orang kaya banget gitu ya, dan dia berani bayar mahal demi bisa mendapatkan Nuti. Nah, selama proses penyelidikan, unit kepolisian Thailand yang berwenang untuk menangani kasus kejahatan cyber mengatakan mereka sudah menerima pengaduan dari 102 orang yang mengklaim kalau mereka kehilangan uang saat berinvestasi kepada Nuti dengan total 30 juta baht atau setara dengan 14 miliar rupiah. Nah, jadi bertambah lagi nih orang-orang yang mengadukan tentang Nuti ini. Dan ternyata, geng, barulah diketahui ternyata Nuti nggak cuma lari ke Malaysia, tapi diketahui kalau dia ternyata nyebrang sampai ke Indonesia dengan menaiki perahu, dan dia datang ke Indonesia secara ilegal sejak tahun 2023. Nah, kok bisa? Ya karena di tahun 2023 itu kan masa transisi antara pandemi dengan new normal. Jadi bisa dikatakan di saat itu ya banyaklah orang-orang yang menyediakan jasa masuk ke Indonesia secara ilegal. Dan dari 2023 tersebutlah Nuti berbaur seperti warga lokal di Indonesia dan diketahui kalau dia tinggal di kota Dumai, Provinsi Riau.
Terus bagaimana geng? Sampai pada akhirnya kedoknya itu bisa terbongkar. Seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya di awal, kalau dia ini ditangkap karena nggak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, semua ini berawal ketika tanggal 2 Oktober tahun 2024 kemarin. Nah, tepatnya jam 3 sore. Di saat itu, Nuti ini datang ke kantor imigrasi Dumai dengan maksud ingin membuat paspor. Karena yang dia datangi itu adalah kantor imigrasi Indonesia, otomatis dia mau buat paspor Indonesia. Ya, supaya dia selamat lah biar bisa tinggal di sini. Untuk buat paspor ini itu membutuhkan beberapa dokumen, geng. Yang anehnya di sini, si Nuti ini punya dokumen-dokumen resmi dari Indonesia seperti akta lahir, kartu keluarga, KTP dan lain-lain. Nah, entah gimana bisa dia dapatkan itu. Ya, pasti ada oknum lah yang bermain. Apalagi Nuti ini kan banyak duit, bisa bayar. Terus, geng, karena dokumen yang dia bawa ini lengkap, sebenarnya secara administrasi Nuti ini sudah memenuhi syarat untuk bisa dibuatkan paspor. Tapi kan, untuk membuat paspor ini nggak bisa langsung disetujui. Walaupun dokumennya udah lengkap, tapi harus melalui proses wawancara yang menjadi standar dari pembuatan paspor. Nah, proses inilah yang membuat petugas imigrasi di saat itu curiga dengan Nuti. Karena ketika berbicara, itu terdengar jelas kalau Nuti ini masih berbicara menggunakan aksen Thailand. Walaupun secara bahasa Indonesianya agak kemelayu-melayuan dan ya cukup lancar gitu. Nah, kita tahu sendiri, geng, aksen Thailand ini kan unik banget dan memang aksennya itu sulit buat dihilangkan. Ya contoh kayak orang India aja gitu. Sejago apapun orang India berbahasa Inggris, pasti terdengar aksen Indianya itu. Dan kecuali memang orang India tersebut udah lama tinggal di Inggris atau Amerika yang memang sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika pihak imigrasi mendengar aksen dari Nuti ini, petugas imigrasi merasa curiga kalau jangan-jangan Nuti ini bukan orang Indonesia asli, sehingga petugas imigrasi meminta Nuti untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang mana gak mungkin orang Indonesia nggak hafal, walaupun mungkin ada salah-salah lirik gitu. Pasti hafal lagu Indonesia Raya, setidaknya nadanya pasti tahu, karena ini merupakan lagu kebangsaan. Dan di saat itulah, di saat Nuti diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia tiba-tiba kayak orang bego, geng. Nuti sama sekali nggak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kemudian petugas imigrasi langsung berusaha untuk mengkonfrontasi Nuti dengan menanyakan dia ini sebenarnya berasal dari mana. Dan di saat itulah, mau tidak mau, Nuti yang sudah terdesak mengaku kalau dia adalah warga negara Thailand. Yang bersangkutan mengakui bahwa dia adalah bukan warga negara Indonesia, melainkan warga negara Thailand. Nah, lalu dari situlah dia akhirnya diamankan. Dia diinterogasi dan dia ditanyakan bagaimana bisa dia sampai di Indonesia. Dan Nuti menjawab kalau dia kabur dari Thailand ke Malaysia, tepatnya ke Johor, menggunakan bis, kemudian dia naik kapal menuju Riau. Dan ketika di Riau, dia bisa mendapatkan dokumen Indonesia mulai dari akta, KK, sampai KTP yang dia perlukan untuk bisa membuat paspor. Nah, tapi nggak dibocorin nih dari siapa dia bisa mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, dan dengan semua dokumen itu, dia bertujuan ingin membuat paspor agar bisa mengelabui statusnya sebagai seorang buronan. Nah, dari sinilah akhirnya Nuti ditahan di kantor imigrasi Dumai, dan ketika Nuti ditahan, datanglah ibunya dengan maksud ingin menjenguk Nuti. Padahal ketika Nuti ini ditahan, pihak imigrasi udah mengetahui kalau Nuti ini datang ke Indonesia bersama dengan ibunya. Oleh karena itu, ketika ibunya datang mengunjungi Nuti di kantor imigrasi, ibunya akhirnya juga ikut ditangkap, padahal pengen jenguk doang. Berdasarkan hukum di Indonesia, Nuti sudah melanggar undang-undang keimigrasian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dan ibunya juga dijerat dengan undang-undang keimigrasian, hanya saja dengan pasal yang berbeda dengan Nuti. Dan sebagai tindak lanjut dari kasus ini, Nuti serta ibunya langsung diserahkan ke Ditjen Imigrasi yang ada di Jakarta untuk mempermudah koordinasi dengan Kedutaan Besar Thailand. Nah, dikarenakan Nuti ini memang menjadi buronan di negara tersebut dan proses ekstradisi pun dilakukan. Dan singkat cerita, mereka pun berhasil dikembalikan atau diekstradisi ke Thailand pada tanggal 25 Oktober tahun 2024. Nah, di saat itu, Nuti sudah menjadi buronan kelas kakap di Thailand karena sudah menipu banyak orang. Sesampainya dia di bandara Don Mueang yang ada di Thailand, dia langsung disambut oleh Letnan Jenderal Polisi Thailand yang bernama Tawachai Pianelabut. Nah, lalu ada asisten kepala polisi nasional dan kapten polisi yang bernama Wisanu Chimtrakul dan wakil direktur
jenderal dari Departemen Investigasi Khusus atau DSI. Di saat itu juga banyak awak media lokal Thailand yang sudah menyambut kedatangan dari Nuti serta ibunya. Ketika berusaha diwawancarai oleh media, Nuti ini mengatakan kalau mereka bukannya ditangkap oleh polisi, tapi justru menyerahkan diri dan dia nggak bermaksud untuk melarikan diri, geng. Nah, di saat itu Nuti berbelit-belit lah, kayak ya sok-sok kayak, ya gue bukan ditangkap oleh polisi, gue nyerahin diri kok supaya mempertanggungjawabkan perbuatan gue, katanya gitu. Padahal yang nangkap orang imigrasi Indonesia. Lalu dia juga meminta maaf kepada semua orang atas apa yang sudah dia lakukan dan sudah mempermalukan negaranya. Yang mana keterangan yang dia sampaikan ini ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, geng. Karena dia justru ditangkap oleh pihak imigrasi Indonesia seperti yang gue katakan sebelumnya. Nah, Nuti juga menolak ketika ditanya mengenai kasusnya tersebut dan dia memilih diam. Dan untuk saat ini, penyelidikan yang lebih dalam sedang dilakukan oleh pihak kepolisian Thailand untuk memeriksa aliran uang dari Nuti yang nantinya kemungkinan besar akan ada lebih banyak aset yang disita. Nah, jadi Nuti ini nggak cuma bakal dipenjara, tapi semua asetnya bakal dikuras untuk dikembalikan kepada para investor yang sudah dirugikan. Nah, itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai Nuti, yaitu seorang YouTuber cantik asal Thailand dan juga idol di Korea Selatan yang melakukan penipuan terhadap para investornya dan akhirnya tertangkap di Indonesia, tepatnya di Dumai, karena dia tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gimana menurut kalian, geng, tentang kasus yang satu ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.